Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami di channel Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Kemudian nyalakan lonceng supaya teman-teman mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Bagi teman-teman yang ingin membeli kendaraan baru, kendaraan Toyota pada khususnya ya, teman-teman bisa menghubungi rekan kami ya, Bapak Irfan Danu, nomornya ada di bawah. Bagi teman-teman yang ingin curhat, cerita, atau mungkin tanya harga spare part ya, itu ada juga nomor admin kami, dikelola oleh teknisi, nomornya juga ada di bawah. Teman-teman juga bisa menemui kami di Instagram ya, namanya jaduman.otomotif. Teman-teman juga bisa mendukung kami secara finansial dengan mengklik link Saweria kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keluhan yang banyak ya dikeluhkan. Biasanya kalau sama customer itu banyak dikeluhkan adalah keluhan dari BBM boros ya. Persepsi umum tentang BBM boros adalah konsumsi BBM dibandingkan dengan jarak yang ditempuh ya. Jadi semisal ada mobil A itu dalam menempuh jarak 100 km butuh 10 liter, dibandingkan dengan mobil B itu menempuh jarak 100 km dia cuma butuh 8 liter. Itu artinya yang mobil A itu lebih boros daripada mobil B. Jadi kita samakan dulu persepsinya. Persepsi pada umumnya adalah kendaraan boros itu dibandingkan dengan jaraknya. Semakin panjang, semakin jauh jarak yang bisa ditempuh dengan BBM yang sama, itu artinya semakin irit konsumsi bahan bakar dari mobil tersebut. BBM boros sendiri ya, itu sebenarnya secara umum dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Yang pertama adalah cara mengemudi. Ini sepenuhnya ada pada tanggung jawab dari pengemudi ya, pemilik masing-masing atau driver masing-masing. Yang kedua adalah kualitas bahan bakar. Ini adalah tanggung jawab dari penyedia bahan bakar. Misal kalau teman-teman pakai produk Pertamina atau pakai produk Shell atau mungkin pakai produk BP dan lainnya, itu adalah beda-beda ya, ada yang lebih irit, ada yang lebih boros. Yang faktor ketiga adalah dari mesinnya sendiri ya, apakah mesinnya itu memang dibuat lebih boros dari yang lain atau memang dibuat yang lebih irit. Mungkin LCGC itu dia akan lebih irit daripada mobil seperti Fortuner atau Innova. Tentu saja masalah-masalah boros tadi kita ambil secara umum ya, jadi kita tidak memperhatikan seperti misal tekanan ban kurang kencang atau terlalu kencang, itu nggak kita perhatikan. Kemudian jarak beban yang dibawa kendaraan itu mungkin berat atau tidak kita perhatikan ya. Jadi kita cuma ambil secara umum aja, adanya pada di teknik berkendara, kemudian jenis atau kualitas bahan bakar, kemudian mesin. Nah kalau customer datang ke bengkel itu biasanya keluhan borosnya seperti ini ya. Ini enggak ini cuma secara gambaran umum ya, jadi enggak detail seperti ini, tapi gambaran umumnya adalah seperti ini ya. Yang pertama gini, Mas, bensinku boros. Biasanya 1 minggu belum isi, sekarang nggak sampai 1 minggu sudah isi ya. Jadi ini biasanya keluhan boros yang kebanyakan terjadi ya. Yang pertama itu dari perasaan. Kalau perasaan itu bengkel nggak bisa apa-apa ya. Kita biasanya ya up aja atau kasih penjelasan ke customer ya. Karena tidak bisa dibuktikan atau ya nggak ada buktinya, kita nggak bisa cari data untuk bisa membuktikan bahwa di waktu tertentu dia bisa 1 minggu lebih dan di waktu yang lain dia nggak sampai 1 minggu sudah habis. Jadi kalau keluhan boros berdasarkan perasaan ya kita nggak bisa jelasin tentang itu. Keluhan yang kedua, biasanya customer itu mengetes kendaraannya pakai metode full to full ya. Jadi customer memenuhi tanknya dengan bahan bakar full, kemudian diputar dan sampai habis dia baru ngisi lagi, nanti dapatnya berapa kilometer, diisi lagi, diputar lagi, nanti habisnya berapa kilometer. Jadi nanti customer dapat rata-rata konsumsi bahan bakarnya itu berapa ya, mobilnya sama, drivernya sama, kemudian bahan bakarnya sama biasanya ya. Tapi ini kalau sama semua jatuhnya nanti ada di teknik berkendara ya. Kemudian yang metode kedua biasanya full to full juga, tapi BBM-nya beda. Jadi membandingkan antara misal ya Pertalite full dengan Pertamax full, dia jangkauannya itu lebih jauh mana ya. Kalau yang ini itu ada di kualitas bahan bakar. Jadi semakin baik bahan bakarnya, dia akan menyebabkan pembakaran semakin efisien. Kalau pembakaran efisien, kita akan semakin jarang untuk menginjak pedal gas. Jadi semakin baik bahan bakarnya, ini nggak memperhitungkan harga ya. Semakin baik bahan bakarnya, maka kita akan menjadi semakin efisien sehingga kita akan lebih jarang untuk menginjak pedal gas. Sehingga kalau semakin bagus bahan bakarnya, jarak yang ditempuh akan semakin panjang. Ini dengan
Misalnya rata-rata kecepatan yang sama, driver yang sama, dan kendaraan yang sama. Nah, metode yang ketiga biasanya teman-teman customer itu menggunakan average ya pada MID kendaraan masing-masing. Jadi yang ketiga kita akan bahas tentang average dari kendaraan Avanza yang baru ya, Avanza yang baru. Nah, biasanya di metode yang ketiga ya, teman-teman customer itu membandingkan menggunakan ini ya, average penggunaan bahan bakar di MID masing-masing kendaraan ya. Misalnya ini 5,6 km per liter ya, kan jadi ini 1 liternya cuma bisa jalan 5,6 km ya, yang itu artinya boros sekali ya, boros banget. Tapi yang jarang dimengerti oleh customer ya, atau mungkin kita juga ada yang belum ya, bahwa average pada MID itu tidak menggambarkan kondisi dari mesin ya. Average itu menggambarkan kondisi dari cara pengemudian masing-masing driver. Dia kan secara gampang ngitung berapa konsumsi bahan bakar dibandingkan dengan jaraknya. Average ini nggak tahu apakah mungkin dia di perjalanan itu jalannya naik, atau mungkin macet, atau mungkin pengemudi itu suka melakukan menginjak gas secara tiba-tiba sehingga dia konsumsinya bahan bakarnya lebih banyak tapi jarak yang ditempuh itu sedikit. Misalnya kemarin saya mengerjakan Vios ya, Vios itu ada yang ngeluh karena average-nya itu 7,6, jadi 1 liter cuma jalan 7,6 untuk kendaraan sekelas Vios yang baru ya. Setelah diselidiki ternyata baru ketahuan bahwa beliau itu kalau menggunakan kendaraannya itu digunakan untuk menjemput putranya yang sedang sekolah ya, di SD pada waktu itu. Nah, kebetulan kalau sedang menunggu anaknya keluar dari sekolah, dia ada di dalam mobil, kondisi mesin nyala, AC nyala, dan dia nggak bergerak. Jadi mobilnya parkir, mesinnya nyala, AC-nya nyala, dia tunggu di dalam sambil nunggu anaknya keluar dari sekolah. Itu kalau kita nggak tanya ke customer, tentu saja itu kita nggak akan tahu faktanya seperti itu. Jadi average, kesimpulannya dia mengukur atau memberitahu kita tentang kondisi cara pengendaraan yang kita lakukan. Misalnya kalau jalannya macet, kemudian jalannya nanjak, kemudian injak gas tadi secara tiba-tiba, atau ekstrim mungkin yang kayak customer kami tadi ya, yang menunggu anaknya tapi mesinnya tetap nyala, AC-nya tetap nyala, beliau menunggu di dalam, yaitu average-nya akan turun karena konsumsi bahan bakarnya semakin banyak sedangkan mobilnya tidak bergerak. Jadi untuk kesimpulannya, average ini menunjukkan bagaimana teman-teman customer dalam mengendarai kendaraannya, tidak menunjukkan bagaimana kondisi mesin yang sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau teman-teman ingin mengetahui apakah kendaraannya itu boros atau tidak ya? Mungkin kalau di bengkel namanya bukan boros ya, efisien atau tidak efisien ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke persepsi bengkel, bagaimana bengkel menentukan apakah kendaraan itu efisien atau tidak efisien ya. Tentunya kita mengabaikan dulu hal-hal seperti penggunaan bahan bakar apa, kemudian cara mengemudinya gimana ya. Kita fokus di mesinnya normal atau enggak, bahan bakarnya efisien atau tidak. Jadi ini nanti akan sedikit teknikal. Kalau teman-teman kurang mengerti ya boleh bertanya di kolom komentar. Yang pertama, yang paling simple, kita akan menggunakan tes CO atau tes gas buang ya. Kita akan menilai bagaimana kualitas gas buang sehingga nanti akan diketahui apakah konsumsi bahan bakarnya itu efisien atau tidak ya. Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara melakukan tes CO ya, teman-teman nanti datang ke bengkel yang punya mesin CO ya seperti ini. Mungkin ada yang versi lain, kita punya yang seperti ini. Dan nanti teman-teman minta di print dan sekaligus dijelaskan sama mekaniknya bagaimana cara untuk membaca tes CO. Secara dasar penggunanya adalah mesin dinyalakan ya, mesinnya dinyalakan. Kemudian ini ada probe, kita akan masukkan pada knalpot kendaraan yang akan diuji ya. Masukkan seperti ini. Dan kita akan nyalakan kendaraan tanpa AC. Setelah probe dipasang, sekarang kita akan nyalakan kendaraannya ya. Kita akan nyalakan posisi stasioner, nggak usah digas, nggak usah diapa-apakan. AC-nya mati ya. AC harus mati. Kita biarkan idle seperti ini, kemudian kita akan kembali ke mesin CO tadi. Kita masuk, mesin sudah nyala, kemudian kita masuk ke menu ini ya. Kita masuk. Kita tunggu stabil dulu angkanya.
Untuk tes CO, kita akan perhatikan yang ppm ya, HC, hidrokarbon, ppm. Secara logika, kalau pembakaran tidak efisien, dia akan menyisakan banyak bahan bakar yang tidak terbakar di knalpot ya, jadi dia hasilnya akan tinggi. Sedangkan kalau pembakarnya efisien, dia sebisa mungkin tidak menghasilkan hidrokarbon di knalpotnya. Kalau yang ini karena contohnya mobil baru, kalau mobil yang masih baru biasanya cuma berkisar antara 0 sampai 10 ppm. ppm ini artinya part per million ya. Jadi misalnya dia 10, dia itu artinya 10 per 1 juta. Jadi kalau ada 1 juta gas, dia cuma 10 HC-nya. Kalau mobilnya baru, biasanya berkisar antara 0 sampai 20 ppm. Kalau mungkin ada kendaraan yang lebih lama, Avanza yang lama, itu bisa berkisar antara 80 sampai 100 ppm-nya ini ya. Kalau standarnya sendiri di Indonesia, kalau tidak salah, nanti kalau salah boleh dikoreksi. Kalau di Indonesia itu standarnya adalah di bawah 200 ppm. Jadi kendaraan apapun sejauh dia HC-nya di bawah 200 ppm, dia sudah memenuhi standar dan kita anggap pembakarannya efisien ya. Tapi kalau kendaraan baru, dia ppm-nya bisa sampai 100 ya nggak efisien. Kalau mobil yang masih baru-baru ini, Innova baru, Avanza baru, dia cuma 0 sampai 20 ppm. Metode kedua yang biasanya digunakan oleh pihak bengkel untuk mendeteksi apakah mesinnya efisien atau tidak, menggunakan data list ya. Jadi kita pakai laptop, kita hubungan ke kendaraan, ke mesin kendaraan, kemudian kita baca data-data sensor yang ada di kendaraan. Kebetulan untuk masalah konsumsi bahan bakar yang efisien atau tidak, kita menggunakan sensor oksigen ya, atau oksigen sensor. Letaknya itu ada di knalpot bagian depan. Dia fungsinya adalah untuk mendeteksi apakah oksigen yang dikeluarkan dari knalpot tadi sudah aman atau belum ya, sudah standar atau belum. Cara kerjanya adalah seperti berikut ya teorinya. Oksigen sensor itu mendeteksi gas buang yang ada pada kendaraan ya lewat knalpot. Jika gas buangnya dideteksi kering, maka artinya adalah campurannya itu kurus. Campuran kurus itu artinya bahan bakarnya lebih sedikit daripada udaranya secara rasio ya. Jadi oksigen sensor akan memerintahkan ECU untuk menambah bahan bakar supaya bahan bakarnya kembali ke tingkat efisien. Kemudian kalau semisal dideteksi gas buangnya itu pedas, gas buang pedas itu apa ya? Bahan bakarnya itu gemuk, lebih banyak bahan bakar daripada udaranya secara rasio, maka sensor oksigen akan memerintahkan ECU untuk mengurangi konsumsi bahan bakarnya, mengurangi bahan bakar yang disemprotkan pada mesin. Kita pakai yang ini ya, output volt dari oksigen sensor. Standarnya untuk Toyota sendiri, kalau kendaraan lain kita belum tahu. Kalau Toyota adalah di antara 0,5 sampai 0,8 volt. Itu adalah batas efisien dalam pemakaian bahan bakar di kendaraan. Kebetulan mobil yang kita gunakan ini adalah 0,780. Sehingga kesimpulannya kalau mobil yang kita gunakan ini sekarang sedang dalam kondisi yang efisien atau normal. Nah sekarang simulasi kasusnya ya. Jika output dari oksigen ini kan tadi standarnya 0,5 sampai 0,8. Kalau dia sampai di bawah 0,5 atau sampai mendekati 0, itu artinya bahan bakar yang digunakan pada saat itu adalah campuran yang kering. Jadi udaranya jauh lebih banyak secara perbandingan dengan bahan bakarnya. Sedangkan kalau di oksigen sensor ini dia angkanya di atas 0,8 atau sampai mendekati 1, itu artinya bahan bakar yang digunakan pada saat itu adalah terlalu gemuk atau bahan bakarnya lebih banyak secara perbandingan dibandingkan dengan udara yang digunakan. Biasanya perbandingan bahan bakar dengan udara sendiri itu normalnya di antara 1:14 sampai 1:15 ya. Jadi satu bagian bahan bakar itu dicampur dengan 15 bagian udara. Kalau bahan bakar kering atau campuran kurus, itu artinya satu bagian bahan bakar itu bisa dicampur di atas 15 udara. Jadi misal 1:20 atau 1:25, itu artinya campurannya sedang kurus, bahan bakarnya sedang hemat atau terlalu hemat ya. Kalau campuran gemuk itu artinya perbandingannya satu bagian bahan bakar dicampur di bawah dari 15 bagian udara. Jadi misal 1:13 atau 1:10,
itu artinya konsumsi bahan bakarnya lebih banyak dibandingkan biasanya. Artinya bahan bakar yang digunakan sedang lebih banyak atau lebih boros pada saat dilakukan pengukuran. Jadi misalnya teman-teman sudah datang ke bengkel, kemudian tes CO hasilnya normal seperti tadi ya, kemudian teman-teman belum puas, minta dicek lagi data listnya, sudah dicek dan ternyata juga normal, itu artinya pengaruh bahan bakar boros itu ada di teknik pengendaraan atau kualitas bahan bakar yang digunakan. Tapi kalau misal CO tidak normal atau mungkin oksigen sensornya itu nggak normal, berarti ada masalah di mesinnya ya. Teman-teman bisa minta bantuan bengkel untuk memperbaiki apa yang salah di mesin, karena itu borosnya karena faktor mesin kalau sampai tidak normal CO-nya sama oksigennya. Kalau misalnya normal, CO normal, oksigen sensor normal, itu mungkin teman-teman yang perlu merubah gaya berkendara, mungkin terlalu agresif atau mungkin sering terjebak macet, atau mungkin bahan bakar yang digunakan kurang baik, tidak sesuai standar, bisa kemungkinan yang lain yang mengakibatkan konsumsi bahan bakarnya menjadi lebih boros daripada kendaraan yang lain ya, kendaraan yang sama punya orang lain. Kira-kira seperti itu video kita kali ini, membahas tentang pertanyaan keluhan yang customer sering bilang, apakah kendaraan kita boros ya. Berdasarkan persepsi customer kita jelaskan, kemudian berdasarkan persepsi bengkel kita juga jelaskan apakah kendaraan itu efisien atau tidak ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, teman-teman bisa like. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar boros atau tidak, efisien atau tidak, boleh tanya aja di kolom komentar. Boleh juga di share video ini supaya kita bisa menyamakan persepsi tentang apa sih itu mesin boros ke teman-teman yang lain. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video kami.